Martial Peak 3359. Sementara lelaki tua berjubah hitam itu ragu-ragu, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke samping. Riak menyebar di sana dan sosok Yang Kai muncul seperti hantu. Pria tua itu menyipitkan matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami mengenali bahwa ini adalah kekuatan luar angkasa, dan itu adalah kekuatan luar angkasa yang sangat dalam. Kalau tidak mungkin baginya untuk berteleportasi seperti ini. Melihat lebih dekat ke wajah Yang Kai, ekspresi pemahaman melintas di matanya, seolah-olah dia telah mengenali Yang Kai. Yang Kai melirik lelaki tua itu dan ekspresinya tidak bisa tidak menjadi bermartabat karena dia menemukan bahwa kultivasi lelaki tua berjubah hitam ini sebenarnya pada tingkat kaisar 3 lapisan. Terlebih lagi, lelaki tua ini memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa dianggap enteng, sama seperti ketika dia menghadapi Chang Mo. Kaisar Agung Semu. Yang Kai terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia telah mendengar dari Yang Yan bahwa ada banyak Kaisar Agung Sudo dalam pengasingan karena pembatasan botol langit dan bumi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia temui secara acak di lautan luas ini sebenarnya adalah Kaisar Agung Sudo. Terhitung Chang Mo, Yang Yan, Liu Yi, dan Seng Yusu, ini adalah Kaisar Agung Sudo kelima yang dia temui. Ketika gadis muda di sebelah lelaki tua berjubah hitam itu melihat Yang Kai, matanya yang ketakutan tiba-tiba mekar karena terkejut dan mengirimkan pesan bantuan. Yang Kai meliriknya dan bahkan lebih terkejut. Dia sebenarnya mengenal gadis muda ini, dan latar belakangnya tidak sedikit. Yao Lin, Kaisar Agung Jiwa Tenang, Yao Jun, memiliki seorang putra dan putri. Putranya adalah Yao Si, dan putrinya adalah Yao Lin. Yang Kai telah bertemu saudara laki-laki dan perempuan sebelumnya. Yang pertama berada di Laut Bintang Hancur, tetapi mereka hanya bertemu tatap muka dan tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Namun, dia memiliki beberapa konflik dengan yang terakhir dan hampir terbunuh olehnya. Pada saat kritis, jiwa Kaisar Agung Jiwa Tenang turun dan menakuti Yang Kai, menyelamatkan nyawa Yao Lin. Tidak aneh bertemu Yao Lin di Laut Timur. Bagaimanapun, Istana Jiwa Tenang juga berada di wilayah timur. Yang membuat Yang Kai merasa aneh adalah siapa pria tua berjubah hitam ini. Bagaimana dia memiliki keberanian untuk menyerang Yao Lin. Melihat penampilan Yao Lin, jelas bahwa dia ditangkap, dan mayat yang berlumuran air laut merah di bawah seharusnya adalah pengawal Yao Lin, tetapi mereka sudah mati dengan kejam. Apakah lelaki tua berjubah hitam ini memiliki dendam terhadap Kaisar Agung Jiwa Tenang? Atau apakah Yao Lin secara tidak sengaja memprovokasi orang tua ini dan akhirnya diberi pelajaran? Dia telah mengalami karakter Yao Lin sebelumnya. Dia mendominasi, arogan, dan angkuh. Tidak mengherankan bahwa dia telah memprovokasi lelaki tua ini. Tetapi bagaimanapun juga, sekarang Yang Xiao telah jatuh ke tangan lelaki tua itu, Yang Kai tidak bisa menghindari ini. Yang Kai menutup telinga terhadap teriakan minta tolong Yao Lin. Dia hanya melihat Yang Xiao, yang dipegang di tangan lelaki tua itu, dan bertanya, Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Yang Xiao tersenyum dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, Ayah. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia agak bingung dengan nama ini. Dia berpikir bahwa anak ini memiliki aura naga murni, jadi dia seharusnya berasal dari ras naga. Tapi di dunia ini, ras naga mana yang akan disebut sebagai ayah manusia? Ras naga adalah ras yang sangat membanggakan. Bahkan ras yang baru lahir tidak akan menundukkan kepala mereka yang sombong. Apakah tebakannya salah? Mungkinkah lemak kecil ini bukan dari ras naga? Apakah dia baru saja memiliki jejak garis keturunan ras naga? Aneh, benar-benar aneh. Sudah kubilang jangan lari-lari, tapi kamu hanya perlu lari-lari. Karena kamu baik-baik saja, kembalikan pantatmu ke sini. Yang Kai berteriak dengan wajah lurus. Mata Yang Xiao berkedut. Dia juga ingin mendapatkan pantatnya kembali. Tetapi sekarang dia ditahan di tangan lelaki tua itu, bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Dia hanya bisa berkata kepada lelaki tua berjubah hitam dengan wajah pahit, Kakek, ayahku memintaku untuk kembali. Tolong biarkan aku pergi. Pria tua berjubah hitam itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Yang Kai dalam-dalam. Aura pembunuh secara bertahap memenuhi udara. Dia tidak berharap bertemu orang lain di lautan luas ini, tetapi apa yang dia lakukan hari ini tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Dia sudah mempertimbangkan untuk membungkam Yang Kai, tetapi dia merasa sulit untuk menghadapinya karena dia mahir dalam prinsip luar angkasa. Menghadapi orang seperti itu, dia harus yakin bahwa dia bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Kalau tidak, dia pasti akan membiarkan Yang Kai melarikan diri. Dengan niat membunuh yang begitu jelas, bagaimana mungkin Yang Kai tidak merasakannya? Hatinya menegang dan dia buru-buru berkata, Kakek, kami ayah dan anak baru saja lewat. Jika putraku kasar, aku bisa meminta maaf atas namanya. Tidak perlu terus memeganginya, kan? Dia hanya seorang anak kecil. Petik 2. Dia mengutuk dalam hatinya. Bukankah bocah busuk ini tahu prinsip waktu? Baru saja, dia melarikan diri dari tangannya begitu cepat, jadi mengapa dia begitu takut setelah ditangkap?
Cepat dan gunakan prinsip waktu Anda untuk melarikan diri. Dalam situasi saat ini, dia tidak berani bertindak gegabah. Yang Xiao ditangkap di tangan musuh. Jika dia membuat gerakan aneh, itu bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Yang Xiao baru saja dibawa keluar dari Pulau Naga olehnya beberapa hari yang lalu. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana dia bisa menghadapi Penatua Agung dan Penatua kedua di masa depan? Untuk sesaat, hatinya terbakar oleh kecemasan, tetapi ekspresinya menjadi semakin tenang. Pada saat ini, lampu merah datang dari jauh. Pria tua berjubah hitam yang telah menatap Yang Kai mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat ke arah itu dan segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Lampu merah menyala. Qiongqi bergegas dengan Mo Xiaoqi di punggungnya. Saat pertama kali melihat lelaki tua berjubah hitam itu, Qiongqi juga berseru kaget. Dia jelas merasakan kekuatan lawan. Qiongqi, pria tua berjubah hitam itu akhirnya berbicara. Matanya penuh ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya agak di luar kendalinya. Meskipun dia adalah Kaisar Agung Sudo dan memiliki kekuatan Kaisar Lapis Ketiga, menghadapi Qiongqi, seorang veteran roh ilahi, dia masih merasakan tekanan. Mengapa Qiongqi ada di sini? Dan ada seorang gadis di punggungnya. Kejadian hari ini semakin aneh. Di sisi lain, setelah Mo Xiaoqi tiba dengan Qiongqi, dia melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat Yao Lin. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Ah." Saat dia mengatakan itu, suara rendah Yang Kai terdengar di telinganya, "Jangan bicara omong kosong." Mo Xiaoqi dengan cepat menelan sisa kata-katanya, tapi dia terus menatap Yao Lin. Yao Lin juga menatapnya dengan ekspresi memohon di wajahnya. Kedua gadis itu jelas saling mengenal. Omong-omong, mereka berdua adalah putri Kaisar Agung dan keduanya berada di wilayah timur. Mereka kurang lebih telah bertemu satu sama lain beberapa kali. Siapa yang tidak mengenal satu sama lain? Namun, dengan karakter buruk Yao Lin, Mo Xiaoqi tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengannya. Mereka hanya saling mengenal. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Setidaknya, sebelum dia bisa memastikan bahwa Yang Xiao aman, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kalau tidak, lelaki tua berjubah hitam itu mungkin benar-benar terpaksa membungkamnya. Bagaimanapun, membunuh putri Kaisar Agung terlalu sensasional. Tidak ada yang ingin berita ini menyebar. Itulah mengapa Yang Kai menghentikan Mo Xiaoqi untuk mengatakan apapun. Situasi tiba-tiba menjadi sangat aneh. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Hanya Yang Xiao yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Hidupnya tergantung pada seutas benang, tetapi dia masih memutar matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah lama terdiam, pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Qiongqi, apa maksudmu?" Suaranya serak, seperti gesekan logam, membuat orang tidak nyaman mendengarnya. Alasan mengapa dia menanyakan ini adalah karena Qiongqi telah menatapnya sejak dia muncul, seolah-olah dia ingin menjadi musuhnya. Ini membuatnya sedikit bingung. Apakah Qiongqi bersekongkol dengan orang-orang ini? Kalau tidak, mengapa mereka semua datang ke sini satu demi satu? Jika itu masalahnya, maka itu benar-benar tahun yang buruk. Apa maksudmu? Suara Qiongqi seperti guntur. Dia tidak perlu takut pada Kaisar Agung Sudo. Bagaimanapun, dia mengikuti Flowing Time Great Emperor. Dia telah melihat banyak Kaisar Agung Sudo, jadi dia tidak perlu sopan dalam kata-katanya. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan menyarankan, "Bagaimana kalau kita menghindari ini?" Qiongqi mengangguk dan berkata, "Oke, lepaskan bocah di tanganmu." Dia, pria tua berjubah hitam itu melambai pada Yang Xiao. Yang Xiao segera berteriak, "Lembut, lembut, aku pusing." "Ya, dia ras naga." Pria tua berjubah hitam itu bertanya. "Kamu tidak perlu tahu." Lubang hidung Qiongqi menghembuskan dua aliran udara putih. Matanya tajam, "Kamu hanya perlu tahu satu hal. Jika sesuatu terjadi pada bocah ini, kamu akan mati hari ini." Pria tua berjubah hitam itu mengangguk dan berkata, "Siapapun dapat berbicara besar, tetapi karena itu kamu, Qiongqi, orang tua ini harus mempertimbangkannya dengan hati-hati." Setelah merenung sebentar, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan Yang Xiao ke arah Qiongqi. Dia berteriak, "Aku akan mengembalikannya padamu." Pada saat berikutnya, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat jubah hitamnya, dan seluruh langit menjadi gelap. Seolah-olah jubah hitamnya telah berubah menjadi tirai hitam yang menutupi seluruh langit. Mengambil keuntungan dari perubahan mendadak ini, dia meraih Yao Lin dengan satu tangan dan dengan cepat mundur. Yang Kai sudah bergegas keluar dan memeluk Yang Xiao. Setelah memindai dengan Divine Sense-nya, ekspresinya sangat berubah. Dia buru-buru berteriak, "Qiong tua, bunuh dia untukku." Qiongqi tidak menanggapi. Sebaliknya, dia sudah menjadi titik hitam kecil. Begitu lelaki tua berjubah hitam itu mengusir Yang Xiao, dia mengejarnya. Mo Xiaoqi jatuh dari langit. Qiongqi telah menjatuhkannya saat mengejarnya. Bertarung dengan Kaisar Agung Sudo, Qiongqi tidak yakin bisa melindungi Mo Xiaoqi. Secara alami, dia harus menyingkirkannya terlebih dahulu. "Xiaoer, kamu baik-baik saja?"
Mo Xiaoqi mendarat di samping Yang Kai dan bertanya. Kemudian, dia melirik lemak kecil di lengan Yang Kai. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Apa yang terjadi dengan Xiao Er? Pada saat ini, mata bocah busuk itu terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Selain itu, darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Tubuhnya bergantian antara merah dan putih. Jelas bahwa dia telah diracuni. Sepertinya lelaki tua berjubah hitam itu telah melakukan sesuatu ketika dia mengusir Yang Xiao. Yang Kai merobek pakaian Yang Xiao dan meluruskan tubuhnya. Dia menatap punggungnya dan melihat ada tanda 5 jari yang jelas di punggungnya. Jejak energi jahat menyebar dari tanda 5 jari itu, menyebabkan seluruh tubuh Yang Xiao menjadi dingin dan panas secara bergantian. Ikut denganku. Yang Kai tidak mengizinkan penjelasan apapun. Dia meraih lengan Mo Xiaoqi dan dengan pikiran, membawanya ke dalam manik dunia tertutup. Dia langsung tiba di kebun obat dan berteriak, musuh, munah. Kedua roh kayu mendengar keributan itu dan mendekat. Ketika mereka melihat Yang Kai membawa sedikit lemak dengan ekspresi cemas, mereka terkejut dan buru-buru bertanya, Tuan, ada apa? Yang Kai meletakkan Yang Xiao di tanah dan buru-buru berkata, dia terluka. Aku perlu memaksa energi jahat keluar dari tubuhnya. Kalian berdua membantu menyembuhkannya. Kamu harus menstabilkan vitalitasnya. Kedua roh kayu buru-buru mengangguk.